Mengapa dengan mengetahui alasan kamu tidak dipekerjakan itu menjadi hal yang sangat penting? Tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan terkadang menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan bahkan selalu tidak jelas alasan dibalik ketidaksuksesanmu saat melamar untuk sebuah pekerjaan tersebut. Dengan mengetahui alasan mengapa kamu tidak dipekerjakan akan membantu kamu mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan dan posisi yang diharapkan di saat pencarian kerja berikutnya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan alasan mengapa kamu sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dan hal ini sangat penting sekali, agar kamu mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, sehingga kamu bisa mendapatkan kesuksesan di dalam pencarian kerja di masa depan. 13 alasan mengapa kamu sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Nomor 1. Tidak meneliti perusahaan tempat melamar. Seperti halnya PDKT, kamu harus mencari tahu dulu seperti apa perusahaan yang kamu lamar sebelum memasukkan CV dan resumemu. Jangan sampai perusahaan itu tidak cocok dengan visi dan misi yang kamu inginkan, atau lebih parahnya kamu tidak bisa menjawab rekruter saat ditanya soal apa yang kamu ketahui mengenai perusahaan mereka. Pada akhirnya justru berakibat lamaran pekerjaanmu ditolak oleh mereka. 2. Kurang pengalaman atau skill. Terkadang beberapa lowongan pekerjaan menginginkan kriteria skill khusus atau pengalaman yang banyak. Jika kamu seorang fresh graduate yang belum banyak pengalaman kerja, carilah lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak pengalaman atau keahlian tertentu. Kamu pasti akan merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan jika langsung melamar di posisi yang terlalu tinggi atau membutuhkan banyak keahlian tertentu. Kamu bisa mulai dari lowongan untuk pemula sambil pelan-pelan mengembangkan keahlian agar menambah pengalaman kerjamu. Kalau kamu masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, kamu bisa mencari lowongan lain yang membutuhkan lebih sedikit pengalaman dengan hanya memerlukan keahlian umum saja. 3. Pengalaman atau skill yang tidak nyambung dengan yang dibutuhkan. Sebelum membuat lowongan kerja, sebuah perusahaan pasti sudah membuat kriteria perincian dari pekerjaan yang akan dicari secara spesifik. Suatu hal yang wajar seandainya kamu tidak diterima kerja karena riwayat pendidikan, pengalaman, atau keahlianmu tidak cocok dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, bila kamu belum dapat pekerjaan dan ingin melamar di bidang perpajakan, tapi semua pengalaman, skill, dan pendidikanmu berlatar belakang pada ilmu desain interior, maka sudah pasti rekruter tidak akan meloloskanmu ke tahap berikutnya. Sangat disarankan agar kamu memilih lowongan kerja yang sesuai dengan pengalaman, skill, riwayat pendidikan, atau minimal yang nyambung dengan latar belakang CV dan resumemu. 4. Tidak memperhatikan cover letter atau surat pengantar lamaran kerja. Ketika belum mendapatkan pekerjaan, kadang kamu terlalu fokus dengan resume dan CV-mu, sampai lupa dengan keberadaan cover letter. Padahal cover letter juga sama pentingnya. Perlu kamu ketahui, salah satu faktor yang membuatmu kesulitan mendapatkan kerja adalah akibat cover letter yang tidak menarik. Cara menulis cover letter itu pada dasarnya sama dengan membuat surat cinta. Kamu harus mampu mempersuasi para rekruter agar tertarik dengan dirimu. Cover letter merupakan salah satu cara penting dalam menjelaskan kapabilitasmu dan kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan. Oleh karena itu, membuat cover letter yang menarik akan meningkatkan peluangmu mendapatkan pekerjaan. 5. Overqualify untuk lowongan atau melebihi kualifikasi yang dibutuhkan. Memiliki pengalaman atau keahlian yang terlalu banyak ternyata juga bisa membuatmu sulit mendapatkan kerja, terutama jika kamu melamar ke posisi yang hanya memerlukan sedikit pengalaman atau sedikit keahlian. Hal ini biasa dikenal dengan istilah overqualify atau melebihi kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Rekrutan yang overkualifikasi bisa membuat karyawan tersebut merasa jenuh dan kurang tertantang. Sehingga para rekruter akan cenderung tidak memilih kandidat dengan kualifikasi yang terlalu tinggi dari yang dibutuhkan. Sebagai solusinya, kamu bisa mengganti CV serta resumemu atau mencari lowongan kerja lain yang sesuai dengan skill dan pengalamanmu. 6.
resume dan CV-mu memiliki banyak kesalahan. Kesalahan di dalam pembuatan resume dan CV, seperti kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan penulisan typo, atau salah eja, ternyata dapat membuat rekruter ragu sehingga tidak memilihmu untuk pemanggilan wawancara. Cara di dalam penulisan CV, resume, hingga cover letter mencerminkan profesionalisme serta kepribadian dirimu. Oleh sebab itu, kamu harus memastikan cara penulisannya dengan rapi dan tepat sebelum mengirimkan dokumenmu ke rekruter. 7. Ada gap waktu yang lama. Kamu sudah menjelaskan semua pengalaman kerja di resumemu, tapi masih kesulitan mendapatkan kerja. Kemungkinan besar permasalahannya ada pada gap atau kekosongan waktu yang terlalu lama antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Singkat kata, kamu sempat memiliki periode menganggur yang cukup panjang. Para rekruter jelas akan bimbang memilihmu sebagai kandidat untuk lowongan yang ada, apalagi kalau kamu tidak menjelaskan mengapa belum mendapatkan kerja dalam jangka waktu yang lama itu. Sebagai solusinya, kamu bisa menjelaskan alasannya di cover letter. Misalkan kamu bisa mengatakan sedang mengikuti pelatihan yang bersertifikasi di jangka waktu periode kosong tersebut. 8. Karakter kepribadianmu di media sosial. CV, resume, dan cover letter bukanlah satu-satunya yang akan diperiksa oleh para HRD. Seringkali rekruter perusahaan juga memeriksa akun sosial mediamu. Postingan-postingan yang menunjukkan perilaku yang tidak pantas akan mengurangi profesionalisme dan mengurangi penilaian kepribadianmu. Bila sampai sekarang kamu belum mendapatkan kerja meskipun sudah melamar di banyak tempat, mungkin kamu perlu memeriksa postingan yang lama dan terbaru di media sosialmu. Kamu bisa mulai menyeleksi postingan mana yang berpotensi membuatmu tidak dilirik oleh rekruter. Jangan sampai kamu kesulitan mendapatkan kerja akibat akun media sosialmu yang menunjukkan karakter dirimu yang buruk. 9. Karakter pribadimu dianggap tidak cocok dengan perusahaan. Motivasi dan karakter kepribadianmu juga menjadi alasan lain mengapa kamu tidak diterima kerja. Tidak memiliki gairah atau kurangnya motivasi terhadap perusahaan mereka, jelas akan membuat pihak rekruter tidak tertarik untuk menerimamu. Karena tentunya mereka mencari calon pekerja yang memiliki motivasi serta semangat kerja yang tinggi di perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga kerap mencari calon pekerja yang cepat beradaptasi dan mampu bekerja sama dengan rekan satu divisinya. Dan mungkin saja pihak rekruter juga menganggap kalau kamu memiliki kepribadian yang kurang cocok dengan pekerja lainnya. Solusi yang bisa kamu lakukan, kenalilah dan refleksikan dirimu. Apakah kamu memang serius ingin bekerja di perusahaan itu, atau bekerja karena hanya ingin mengisi waktu kosong saja? Penting untukmu menjelaskan tujuanmu mencari kerja dan lebih selektif memilih perusahaan yang sesuai dengan karakter, serta visi dan misimu. 10. Persaingan ketat. Lowongan kerja yang tersedia di perusahaan yang besar tentunya mengundang banyak pesaing lainnya. Semakin banyak orang yang melamar untuk sebuah posisi yang kosong, semakin kecil pula peluangmu dapat lolos seleksi. Sehingga kamu akhirnya menjadi kesulitan mendapatkan kerja. Bila seandainya kamu tidak diterima kerja, jangan langsung berputus asa. Cobalah untuk melamar kerja di perusahaan lain yang jumlah calon pesaingnya lebih sedikit dari sebelumnya. 11. Tidak ada referensi. Terkadang banyak perusahaan yang akan meminta referensi atau orang yang bisa dijadikan rujukan untuk mendeskripsikan dirimu. Bila kamu tidak bisa memberikan beberapa referensi yang dipercaya, rekruter akan menjadi tidak yakin dan ragu untuk menerimamu sebagai pekerja mereka, terlebih bila kamu belum memiliki banyak pengalaman kerja. 12. Standar yang terlalu tinggi. Sangat penting untuk fleksibel dengan ekspektasi gaji dan tunjangan yang kamu inginkan. Beberapa lowongan mungkin meminta kisaran gaji yang diharapkan, sementara yang lain akan meminta upah per jam. Saat kamu wawancara lalu mengajukan daftar persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan, mungkin itu menjadi tanda bahaya bagi si pemberi kerja. Untuk meningkatkan ekspektasi harapanmu, berusahalah untuk menjadi sefleksibel mungkin. Buat daftar manfaat yang kamu butuhkan seperti asuransi kesehatan dan cuti berbayar. Kemudian, buatlah daftar tunjangan tambahan yang ideal, tetapi dapat dinegosiasikan seperti tarif per jam, gaji,
atau rencana pensiun. 13. Keterampilan wawancaramu perlu ditingkatkan. Wawancara awal adalah salah satu momen paling penting dalam proses perekrutan. Karena para rekruter di tahap ini membutuhkan penilaian mengenai seberapa baik kamu dalam berkomunikasi, berpikir kritis, serta perhatianmu terhadap detail pekerjaan dan tingkat profesionalisme pada dirimu. Beberapa hal yang perlu kamu perhatikan agar wawancaramu berjalan dengan lancar, seperti misalnya, berpakaianlah dengan tepat. Tiba lebih awal. Jangan berbohong saat wawancara. Matikan ponselmu sementara waktu. Buatlah jawaban yang jelas, ringkas dan tidak bertele-tele. Bicara secara positif atau netral tentang pekerjaan dan atasanmu sebelumnya. Itu dia tadi 13 alasan yang membuat kamu sulit mendapatkan pekerjaan. Kamu perlu memperhatikan lagi hal-hal tadi saat melamar kerja atau ketika kamu dipanggil untuk wawancara. Dengan mempersiapkan diri sungguh-sungguh, kamu dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan kerja yang kamu idam-idamkan. Ingatlah, gagal untuk bersiap, maka bersiaplah untuk gagal. Nah, apakah kamu setuju dengan 13 alasan tadi? Atau kamu memikirkan hal lain yang tidak ada di daftar tersebut? Bila iya, maka kamu bisa beritahu kami dengan cara menulis di kolom komentar, karena kami semua juga ingin mengetahui pendapatmu. Lalu bila kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu, dan bila kamu ingin menonton video lain yang seperti ini, silakan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu di video-video menarik kami lainnya.